warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Triani dari kelas HK20A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang paper yang berjudul Proses Perkembangan Alat Bukti dalam Membuktikan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan. Alasan saya mengambil tema tentang ini karena pada zaman sekarang ini masih banyak perempuan yang dilecehkan, bahkan diperjualbelikan, sedangkan di negara kita pun sudah ada undang-undang yang mengatur tentang pelecehan terhadap manusia, terutama adapun pengertian kekerasan. Kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dengan sengaja atau bentuk kekuatan lainnya, ancaman atau perbuatan nyata terhadap seseorang, orang lain, atau terhadap suatu kelompok ataupun komunitas yang mengakibatkan atau memiliki kemungkinan besar mengakibatkan cedera, kematian, kerugian psikologis, salah perkembangan, dan depresi. Kekerasan merupakan salah satu wujud mengenai suatu tindakan agresi dan termasuk dalam pelanggaran, karena kekerasan ini identik dengan penyiksaan, pemerkosaan, pemukulan, penganiayaan, dan lain sebagainya. Kekerasan yang dilakukan baik oleh individu ataupun kelompok selalu mengakibatkan pihak-pihak lainnya merasa kekurangan. Kekerasan adalah suatu bentuk perbuatan menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan organ tubuh lainnya sehingga tergolong sebagai tindakan kriminal. Kekerasan biasanya dilakukan ketika individu atau kelompok seringkali mengakibatkan norma atau melanggar nilai-nilai yang mencapai tujuan untuk menggapainya suatu. Adapun pengertian kekerasan menurut KUHP, kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang berakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum ataupun di dalam lingkungan. Jadi dalam konteks sosiologis, kekerasan terhadap perempuan itu menjadi proses introspeksi yang menghasilkan adanya ketidakseimbangan dalam suatu peran atau kedudukan. Kondisi demikian memakai semena-mena struktur sosial masyarakat yang acuannya ada dalam kultur atau pengertian kekerasan menurut para ahli. Yang pertama, menurut WHO, definisi kekerasan adalah penggunaan seluruh kekuasaan fisik demi mendapatkan kekuasaan yang biasanya disertai dengan ancaman sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak lain seperti memar, kematian, kerugian, serta psikologis dan lain sebagainya. Nah, adapun yang kedua, menurut Surjono Sukanto, pengertian kekerasan adalah perilaku yang dipergunakan oleh individu ataupun kelompok untuk memaksakan tindak kepada pihak lain. Nah, adapun alat bukti. Alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam pasal 164 HIM 284 RI, yaitu surat-surat saksi pengakuan alat bukti yang mana beberapa kualitatif agar menuju kepada pembuktian yang sempurna dan lengkap. Alat bukti yang sah menurut hukum yaitu surat-surat saksi pengakuan, sumpah persangkaan hakim. Pada prinsipnya dalam persidangan perkara perdata hakim cukup membuktikan dengan preponderance of evidence atau memutuskan berdasarkan bukti yang cukup. Alat bukti yang cukup tersebut tentunya memiliki beberapa kualifikasi agar memiliki kekuatan. Proses perkembangan alat bukti. Pengungkapan fakta suatu perkara sangat ditentukan pada sejauh mana alat-alat bukti dan barang-barang bukti dapat hubungannya satu dengan yang lain, sehingga dapat ditarik benang merah. Banyak hal yang dapat melemahkan pembuktian tersebut, salah satunya diantaranya adalah alat bukti yang ada tidak dapat diterima dan di pengadilan. Administration of court menjadi alat bukti di pengadilan. Proses ekstraksi atau pengambilan barang bukti yang tidak profesional. Tidak ada kesesuaian antara perkara dengan alat bukti yang ditampilkan, atau hal yang lain yang merupakan kesalahan dari penyidik. Tidak kooperatif dan tersangka dalam memberikan kesaksian. Baik, selanjutnya adalah contoh kekerasan. Contoh kekerasan fisik. Psikis adalah jiwa spiritual dan mental serta bisa dirasakan sakitnya oleh korban karena luka
kekerasan psikis pun mengalami traumatis, sulit untuk bicara dan menceritakan keadaan sebenarnya karena dibayang-bayangi rasa malu dan ketakutan, dan tidak bisa dibuktikan dengan alat visum dan tidak ada bekasnya. Baik, kesimpulan, kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis. Ancaman tindakan tertentu memaksakan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang tidak terjadi di depan umum atau dalam lingkungan. Pengungkapan fakta suatu perkara sangat ditentukan pada sejauh mana alat-alat bukti dan barang-barang bukti dapat berhubungan satu dengan yang lainnya. Dan ada pula yang tidak bisa dibuktikan dengan alat bukti seperti kekerasan psikis. Baik,